Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajing Adika Pawestri. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus berbangga dengan bahasa Indonesia. Saya akan memberikan sedikit sejarah tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu, di mana bahasa yang selalu dibanggakan dan mempersatukan semua perbedaan bahasa yang ada di Indonesia ini. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang pastinya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan dipakai sebagai penghubung perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara yang pastinya, tetapi hampir di seluruh Asia negara. Bahkan pada zaman dahulu, kerajaan yang terdapat di Indonesia juga memakai bahasa Melayu. Contohnya Kerajaan Majapahit. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Yang tentunya ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, dan antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, kosakata bahasa Melayu ini mulai menyerap dari kosakata berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan yang pastinya bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat persaudaraan atau yang dimaksud dengan rapat pemuda pada tahun 1928. Peristiwa ini membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dan saya akan memberikan alasan mengapa saya harus berbangga dengan bahasa Indonesia. Oke, sekarang saatnya saya memberikan alasan mengapa saya harus berbangga dengan bahasa Indonesia. Alasannya adalah karena bahasa Indonesia memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama untuk pembicaraan dengan orang seumuran dan bahasa tingkatan yang kedua untuk orang yang lebih tua. Kemudian alasan yang kedua adalah bahasa Indonesia juga dipakai untuk pembacaan maupun pembuatan proklamasi pada tahun 1945. Dan alasan yang ketiga adalah pemakaian bahasa Indonesia sudah ditetapkan pada Undang-Undang Dasar pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai bahasa nasional. Dan alasan yang terakhir adalah bahasa Indonesia telah diajarkan di 500 sekolah di Australia. Salah satunya adalah sebuah sekolah swasta di Canberra, misalnya yaitu Buckman Anglican School atau BAS. Pelajaran bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran wajib dari TK hingga kelas 7. Kemudian untuk kelas 8, bahasa Indonesia menjadi bahasa pilihan. Di Amerika Serikat tidak tanggung-tanggung, ada 16 universitasnya mengajarkan bahasa Indonesia seperti di Cornell, Harvard, Yale, UC Berkeley, dan UCLA. Negara saingan Amerika Serikat pun
Rusia, contohnya, merupakan negara terlama mempelajari bahasa Indonesia sejak tahun 1955. Diajarkan di berbagai perguruan tinggi seperti di Moscow State University, Institut Ketimuran Moskow, MGAMO atau Institut Hubungan Luar Negeri, Saint Petersburg, dan FEFU atau Far Eastern Federal University. Negara seteru Rusia saat ini yaitu Ukraina atau bekas bagian negara Uni Soviet dulu juga mengajarkan bahasa Indonesia di sekolah mereka. Kemudian, alasan negara-negara di atas yang sudah saya jelaskan menjadikan bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran di lembaga-lembaga pendidikan mereka secara umum adalah bahwa Indonesia merupakan negara besar dan memiliki peran penting di arena global. Mengapa banyak sekali generasi muda saat ini yang salah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Alasannya adalah karena banyak sekali anak di zaman sekarang hanya demi mengikuti tren, mereka rela mengesampingkan bahwa betapa pentingnya menggunakan dan aturan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari itu sangat tidak penting. Contohnya adalah ada salah satu anak yang berbicara dengan temannya. Contohnya adalah, Din, ibunya Laura meninggal nih. Tetapi lawan bicaranya tidak mengerti apa itu artinya meninggoy. Karena menurut temannya yang berbicara tersebut, arti meninggoy yang dimaksudkan adalah meninggal. Bisa kita lihat bahwa penggunaan bahasa yang membuat kesalahpahaman seseorang dan lunturnya tata bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda yang masih sadar bahwa bahasa Indonesia sangatlah penting dan wajib dilestarikan supaya tidak kalah dengan bahasa tren saat ini. Maka caranya adalah yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok, dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia di dalam kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Yang keempat adalah tingkatkan literasi. Yang kelima, terbuka dalam menerima berbagai pemikiran dan pengalaman baru. Yang keenam, berkontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Dan yang terakhir adalah menjadi pengguna internet dan media sosial yang baik. Sekian dari saya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melihat video saya. Dan pesan saya untuk kalian kaum milenial, berbanggalah dan tetap lestarikan bahasa Indonesia walaupun pada saat ini banyak bahasa yang diciptakan sendiri dan menjadi tren di kalangan muda saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.